Respon yang sama itu juga terjadi ketika perjalanan para murid bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan mereka, ketika ada perpisahan, respon mereka juga ada bersama-sama, bahkan juga tidak ingin ditinggalkan. Lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini, ada kata bijak yang menjadi pengantar kita dalam firman Tuhan ini. Iman itu tidak terlihat tetapi dirasakan dan dikenal. Iman adalah kekuatan ketika kita merasa kita tidak memilikinya. Iman adalah harapan ketika semuanya tampak hilang. Lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita bisa juga melihat iman dalam pengenalan Yesus dari para murid-murid Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, peristiwa penampakan Kristus pada kedua murid Tuhan, yakni Kleopas dan temannya, sedang pergi berjalan menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan tersebut, mereka sedang bercakap-cakap, berbicara peristiwa yang sementara ini terdengar tersebar luas di Yerusalem, yakni tentang kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa ini juga telah diceritakan oleh perempuan-perempuan pada saat itu. Namun respon dari kedua murid ini sama juga dengan respon pembacaan firman kita di minggu yang kemarin, yaitu Thomas. Bukan saja murid Thomas yang ragu tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, namun kedua murid yang berjalan ke Emmaus juga ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dalam keraguan dan ketidakpercayaan itulah Yesus hadir. Yesus menampakkan diri kepada mereka di tengah-tengah perjalanan sebagai orang asing, serta bercakap-cakap dengan mereka. Namun para murid sama sekali tidak mengenal Yesus. Padahal ketika Yesus masih hidup, Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan mati dan pada hari yang ketiga ia pun akan bangkit. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, artinya lewat penampakan Yesus kepada dua murid ini menunjukkan bahwa para murid tidak mampu memiliki kemampuan untuk mengenal Yesus yang pada awalnya sebagai murid mereka yang selalu bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu juga Yesus pun berpura-pura tidak tahu, bahkan juga tidak mendengar apa yang mereka perbincangkan. Di situ menunjukkan pengecewaan hati pada murid bahwa kuburnya dikabarkan telah kosong. Perbincangan pun terjadi antara Yesus dan para murid. Mereka pun saling bertanya jawab seperti biasa dilakukan oleh seorang sahabat dan orang asing. Jemaat yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang diajukan Yesus adalah, apakah yang kamu perbincangkan setelah kamu ada dalam perjalanan ini? Pada saat itu bukan para murid ini merespon langsung jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus, namun mereka balik bertanya kepada Yesus,
Yerusalem tentang kebangkitan Yesus. Di situ pun juga Yesus pun pura-pura tidak tahu dan juga tidak mendengar pertanyaan mereka, sehingga membuat para murid sedih. Kesedihan itulah jelas terlihat dari orang asing, yaitu Yesus. Mereka telah kehilangan guru mereka yang sangat dikasihi, guru yang menjadi teladan bagi mereka. Mereka merasa kecewa karena telah menaruh harapan yang besar kepada Yesus. Namun saat itu mereka tak bisa berbuat apa-apa. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perbincangan itu pula salah satu dari murid itu pun berkata, apapun yang kami perbincangkan bukanlah urusanmu. Mereka menjawab dengan pertanyaan demikian. Pikiran mereka tidak tenang karena mereka merasa mustahil jika di kota itu masih ada orang yang tidak mengetahui tentang kebangkitan Yesus, tentang permasalahan tersebut. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kisah ini dapat kita lihat bagaimana Yesus menyaksikan kebangkitan kepada mereka. Yang pertama, Yesus menegur mereka. Yesus menginginkan mereka bahwa penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kematian. Bahkan juga dalam hidupnya. Dan yang kedua, Yesus menunjukkan kesaksian Alkitab tentang dirinya. Dan yang berikut, Yesus duduk dalam perjamuan dengan kedua murid tersebut ketika Yesus mengambil roti dan memberkatinya. Maka disitulah terbukalah mata rohani kedua murid tersebut. Mereka sekarang melihat Yesus sedang dengan jelas. Mereka segera kembali ke Yerusalem menceritakan peristiwa tersebut kepada para murid lainnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita maupun juga kehidupan keluarga kita. Yang pertama, kita mengenal Yesus adalah sebuah anugerah karena keberdosaan kita, kehilangan mata iman kita. Akan tetapi ketika Bapak Ibu dan saya mau membuka diri kepadanya, bersedia percaya kepada firman-Nya, itu merupakan kunci untuk kita mengenal Dia dengan benar. Dan yang kedua, para murid mewakili kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus. Kedua murid Tuhan yang ragu akan kebangkitan Tuhan, di situ mereka tidak mengenal akan Tuhan. Sama halnya juga dengan kita. Dalam setiap perjalanan hidup ini, suka duka mewarnai kehidupan ini. Yang pastinya kita semua tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun kenyataan hidup orang Kristen, banyak yang ragu ketika persoalan datang menghantui hidup kita. Kita lupa akan Tuhan, kita ragu akan Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan kita. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Setiap persoalan yang ada dalam hidup kita,
Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Namun kita juga ragu. Yesus datang sebagai juru selamat. Apakah Yesus juga kita harus lupa dalam hidup ini? Bukankah Dialah Immanuel yang selalu berserta kita, menuntun kita, menjaga kita, membimbing kita, bahkan juga memampukan kita untuk melewati setiap hari-hari hidup kita. Setiap hidup ini dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga mampu untuk melakukannya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.